Selamat siang semuanya, selamat datang di Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan. Pelatihan hari ini itu berjudul Pelatihan Analisa dan Visualisasi Data menggunakan Microsoft Excel secara daring untuk karyawan Puskesmas Ciawi. Jadi pada sesi 3 ini yang akan kita bahas adalah mengenai materi pivot di Microsoft Excel. Pertama itu ada pendahuluan, kedua ada pengertian pivot, ketiga ada fungsi pivot, dan yang keempat ada demo. Yang terakhir adalah penutupnya. Jadi sebelum kita demo, kita coba-coba nih latihan pivotnya, kita tahu dulu pendahuluan dan pengertian dan fungsi pivot itu apa sih. Jadi pada Microsoft Excel itu kan terdapat fungsi pivot yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengelompokkan data dan membuat laporan data agar lebih mudah dianalisa. Secara garis besar, pivot table ini itu apa sih? Jadi sebuah table interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau pivot table itu kalau kita gunakan itu akan memudahkan kita untuk menganalisa data dalam jumlah yang besar. Misalnya data penjualan sampai ribuan baris, kita bisa dapat analisanya lebih cepat dan lebih gampang dimengerti menggunakan fungsi si pivot table ini. Selanjutnya, jadi pengerti tadi kan garis besarnya tuh pivot table apa. Yang selanjutnya ini adalah pengertian. Apa sih pivot table? Ada dua pengertian. Jadi yang pertama itu pivot table itu biasa digunakan untuk membuat laporan atau meringkas informasi tabel atau juga daftar data dalam Excel, baris Excel yang banyak, sehingga diperoleh informasi yang lebih ringkas dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom data dalam tabel. Nah, yang kedua itu si pivot table ini juga bisa diartikan sebagai sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata, atau penjumlahan ke data pada tabel pertama biasanya termasuk pengelompokan data. Nah, jadi pivot table itu bentuknya kayak gimana? Pivot table itu bentuknya bisa seperti jadi pertama misalnya kita ada data ini. Di tabel yang ini kita ada data mengenai penjualan dari tahun 2016 sampai 2019 dari kuartal 1 sampai 4 penjualannya Apple, Samsung, LG, Lenovo, Sony, dan Nokia. Nah, kalau kayak gini kan agak sulit kita lihat apa yang mau kita lihat. Kita bisa ringkas tabel itu kalau kalau begini doang mah ya kita masih bisa lihat. Kalau datanya ada ribuan kan sulit kan. Makanya kita bisa ringkas dengan menggunakan pivot table. Jadi seperti tabel pivot yang warna hijau ini. Jadi kita bisa bagi dia per quarter, per tahun, lalu kita lihat penjumlahan Apple-nya per tahun berapa sih? Terus Samsung berapa, LG berapa, dan seterusnya menggunakan pivot table. Nah, selanjutnya fungsi pivot table itu apa? Jadi, sebelum kita cobain dan demo pivot table sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau mau membuat table. Yang pertama itu data kita tuh harus tabular. Maksudnya apa? Headernya, judulnya itu harus ada. Dan judulnya itu cuma satu. Jadi jangan sampai judul-judul kolom ada dua. Nanti dia bingung maunya yang mana yang didapat. Ya kan? Terus harus ditaruh di paling atas. Yang kedua, kita pastikan supaya data kita itu jangan ada yang blank. Karena kalau misalnya ada yang blank, bisa error tuh pivotnya. Terus yang ketiga, blank row dihapus, terus blank kolomnya juga dilihat jangan sampai ada kolom yang blank juga. Yang keempat ini, kalau misalnya kita lihat nih quantity ini misalnya 64, 82, dan lain-lain, ini kan terlihat seperti angka. Tapi ternyata itu kalau ada hijau-hijau ini tuh dia bukan angka. Jadi kita tulis dia sebagai teks. Itu nggak boleh karena pivot table biar kita bisa melakukan perhitungan ya kita harus menggunakan angka. Terus selanjutnya kalau misalnya kita ada date atau tanggal, pastikan tanggal kita itu benar-benar jenis datanya adalah date. Jadi jangan sampai jenis datanya bukan date tapi cuma teks aja.
itu nanti kalau misalnya kita mau pivotin dia per tahun gitu, dia nggak bisa kedetek karena itu kayak tulisan biasa, jadi nggak tahu itu tahun atau bulan apa. Nah, selanjutnya kalau misalnya uh, udah nih ketentuan dari nomor 1 sampai nomor 8 itu udah rapih nih datanya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi pivot yang ada di tab insert, terus ada pivot table seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke demo, kita tahu dulu nih. Nanti kalau kita klik insert pivot table, isinya adalah seperti ini. Jadi pertama ada filter area, columns area, row area, dan values area. Apa aja sih itu? Nanti bentuknya nih kayak begini nih. Apa aja? Yang pertama filter area, itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya filter area ini mau digunakan untuk menampilkan pivot table untuk data tertentu. Jadi misalnya kayak mau ngefilter data apa itu, kita bisa pilih. Terus kita dapat melakukan filter lebih dari satu item, bisa pilih beberapa item yang mau kita filter. Yang kedua, kolom area. Kolom area itu digunakan kalau kita mau menambah atau mengurangi atau juga bisa mengurutkan kolom pada pivotnya tentang. Jadi kolom-kolom itu taruhnya di kolom. Kalau row area itu tujuannya untuk digunakan untuk menambah atau mengurangi dan mengurutkan baris. Jadi kalau kolom kan kolom, kalau row ya tentang row. Yang terakhir values area, ini apa nih? Ini nih yang penting. Kita mau cari nilai apa nih di pivotnya? Jadi value area digunakan untuk melakukan eksekusi tertentu terhadap kategori data. Misalnya kita mau count datanya, atau mau sum jumlahnya, atau mau dibagi, atau mau dikali, atau apapun itu kita bisa lakukan. Kan sebelumnya udah di sesi pertama dan sesi kedua kan udah belajar format kira-kira fungsi-fungsi dasarnya matematikanya yang biasa digunakan itu di Excel bisa apa aja. Terus yang kedua lookup dan VLOOKUP kan. Nah, itu lookup si fungsi-fungsi dasar tuh bisa kita gunakan juga di pivotnya. Jadi udah langsung disediakan di values area. Nah, sekarang kita langsung demo aja. Jadi ada 3 nih yang kita mau coba. Pertama, buka latihan pivot table pertama yang namanya itu adalah sesi 3 pivot 1. Yang kedua, buka latihan pivot table kedua yang namanya itu sesi 3 pivot 2. Dan yang ketiga, buka latihan pivot table 3. Pivot table 3 dengan nama sesi 3 pivot 3. Jadi pertama kita coba dulu yang ini. Kita mau buat latihan pivot table yang pertama. Kita keluar dulu. Ini yang pertama. Nah, jadi kalau kita lihat, sebentar ya, agak error. Nah, kalau kita lihat, pertama kita punya data seperti ini. Nah, pastiin dulu data-datanya itu harus bagus ya, rapih. Ini kan header udah bener. Tapi ini ada data-data yang kayak gini nih, bisa kita hapus aja datanya. Jadi kita misalnya select, kita pilih yang dividen, terus kita hapus tuh. Karena kan pokoknya yang data-datanya itu gak sesuai ya harus kita hapus. Nah gitu. Terus kita kembalikan lagi, jadi kan datanya udah nih bisa digunakan semua. Terus sekarang kita mau buat pivotnya, create pivotnya. Jadi misalnya kan tadi kita harus cek dulu, ini beda sih datanya sama yang data ini. Ceritanya ini ada data yang tadi contoh yang paling awal tuh tentang penjualan Apple, Samsung, LG, Lenovo, Sony, dan Nokia. Sekarang kita mau buat nih pivotnya menjadi seperti ini. Gimana caranya? Pertama, kita tinggal tabelnya ada,
source-nya, terus kita insert, kita pilih pivot. Terus di sini kan ada dua, data yang mau dianalisa dan tempatnya di mana. Kalau misalnya kita mau taruhnya di sheet yang sama, kita pilih aja existing worksheet. Di bagian mana nih? Bagian sini. Kalau misalnya table ini, berarti kita tinggal pilih aja nih. Ini itu range-nya yang mana ya? Tabel yang mau kita ituin, yang mau kita pilih yang mana? Yang ini kan data cells. Semuanya kita mau pilih. Nah, udah oke. Nah, sekarang kita pilih nih. Yang mau kita cari apa? Yang ini kan yang mau kita cari adalah penjualan sales. Jadi kita pilih dulu. Kita pilih dulu misalnya semuanya. Kita mau coba-coba aja pilih semuanya. Bisa, kalau kita pilih semuanya langsung dia tuh otomatis. Dia keluarin kan. Nah, terus ini tuh kan berdasarkan quarter. Apakah kalian mau berdasarkan quarter? Misalnya enggak, tapi kalian mau berdasarkan year, berarti tinggal pindahin aja di sini. Year. Quarternya udah nggak ada lagi, tinggal di remove. Keluar kan? Terus misalnya mau ada quarter juga, tapi kan quarter itu di dalam year, berarti tinggal dikeluarin kayak gini. Keren kan? Langsung keluar 2016 sampai 2019 penjualannya itu totalnya berapa. Nah, terus di sini misalnya kita nggak mau sum, kita mau max-nya. Oh, ternyata di 2016 penjualan maksimalnya itu cuma di tahun 2016 cuma 24.000, 18.000 dan seterusnya. Kalau kita ganti dia, ini bukan max of year, sorry. Di sini nih yang harus diganti. Kalau Apple misalnya kita mau cari max-nya. Nah, itu langsung keluar tuh max-nya 7.000 ternyata. Samsung max-nya berapa? Gitu ya. Dan lain-lain. Ini bisa kita kecilin juga. Ini bukan max ya. Count gitu misalnya. Gitu. Nah, terus kan ini warnanya jelek nih. Kita bisa ubah-ubah dia juga warnanya. Ubah-ubahnya gimana? Nih, misalnya kita mau ubah. Ubahnya tuh, ceritanya kita mau coba pakai pivot. Kita insert pivotnya. Tapi kita mau di new worksheet. Nah, kita langsung ke buat sheet baru untuk yang formatting. Kita bisa ganti aja. Nah, di sini kita bisa ganti semuanya. Kita pilih aja Samsung. Keren kan? Nih, kita filter dia, filter Sony. Dia bisa pilih nih, filter Sony. Gitu. Misalnya kalau kita mau ada filter. Nah, di sini kan tadi nggak mau year. Nggak mau quarter, tapi year dulu. Berarti tinggal kita giniin. Nah, di sini kan tujuannya kita mau ganti warnanya. Nah, gimana nih ganti warnanya? Tinggal kita pilih. Sorry. Misalnya kita mau ganti dia jadi warna, nggak mau warna kayak gini ya, misalnya mau ganti warnanya jadi kuning. Nah, bisa diubah kan. 2016 mau warnanya oranye. 2017 warnanya biru. 2018 warnanya
hijau. 2019 warnanya abu-abu. Nah, kita bisa ganti-ganti dia biar enak dilihat aja. Kita formatting kayak gitu. Nah, ini latihan yang pertama nih. Sekarang kita coba lihat di latihan yang kedua. Nah, ini tuh ada contoh order banyak banget nih. Kan contohnya sama nih kayak misalnya penjualan di pabrik gitu. Kalau penjualan di pabrik gitu, ini kan kalau tadi kan datanya dikit ya, masih bisa dilihat. Nah, kalau datanya sampai belasan ribu gini kan udah pusing nih lihatnya. Biar enak ya mendingan pakai pivot table itu. Jadi kita tinggal pusing kan ya. Nah, di sini kita naik nih. Ini kan sampai puluhan ribu ya. Jadi udah pusing, apalagi kalau datanya sampai ada yang berjuta-juta. Jadi kita tinggal insert pivot table, new worksheet aja, terus kita pilih lah datanya dia. Kita pilih semua datanya. Ini kita pilih. Oke, udah semuanya new worksheet. Nah, udah kan nih, udah bisa kepilih. Tinggal misalnya kita mau pilih semuanya. Order ID, order date, ship date, ship mode. Misalnya kita mau pilih nih, lihat dulu datanya. Ini kan ada data tentang penjualan. Misalnya kita tinggal pilih nih dari data penjualan ini, yang dibutuhin itu yang mau dilihat apa yang dianalisa. Misalnya kita mau lihat pertama paling banyak order itu dari customer siapa. Kita bisa pilih misalnya order ID-nya ya, order date boleh. Terus kita tinggal pilih customer dan customer name dan customer ID. Nah, terus yang si customer name ini, misalnya ini jangan pakai, ini pakai bukan berdasarkan customernya, berarti kita mau bukan order ID ya, tapi customernya. Nah, dia langsung keluar kan. Oh, ternyata customernya tuh ada siapa aja nih. Terus dia ordernya itu berapa banyak nih? 46 kali. Di 24 sampai selanjutnya. Nah, terus kita cari aja, misalnya kita mau cari max. Oke, ternyata maksimal, misalnya kita mau buat ordernya itu, kita mau buat nih, order ID-nya berapa aja. Kita bisa masukin juga di row nih, kita lihat nih, oh si Aaron, ternyata order ID-nya ini aja. Ini segini semua. Terus si Aaron Hawkins segini, Aaron Smiling segini. Dan totalnya berapa? Gitu. Keren kan, totalnya 46, yang ini totalnya 24. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya ini kan customer. Sekarang kita mau lihat supplier. Dilihat dulu. Di-move dulu. Jadi si pivot ini bisa kita gunakan tergantung kita mau pakainya dia apa. Misalnya kita mau lihat
city deh, biar kita mau lihat market pasarnya itu city-nya gimana. Oke, city-nya tuh segini. Nah, kita bisa lihat tuh. Oh, kita count tuh. Oh, ternyata city-nya itu berdasarkan, kita bisa langsung tuh lihat filter. Totalnya 20.000. Terus kita lihat lagi, kalau misalnya city-nya Aachen itu 11. Terus kalau ada Adelaide 100 dan lain-lain. Terus misalnya kita mau lihat lagi city tapi nggak mau count, misalnya kita mau lihat max-nya. Sorry, bukan max, nggak bisa max sih, kita mau count doang gitu. Misalnya kita mau lihat bukan city aja deh, kita mau lihat customer juga. Dari customer, profit deh, profit misalnya. Nah, bisa dilihat tuh profitnya berapa. Kalau nggak di sini profit. Tuh, bisa kita lihat sum profitnya. Dari city profitnya berapa tuh. Terus kita mau buat lagi profitnya, tapi max profit. Terus bisa kita mau lihat shipping cost-nya jumlahnya berapa sih gitu. Nah, ini kan kalau kita bisa atur-atur juga kalau misalnya kita mau lihatnya itu berdasarkan produk apa aja nih yang laku. Berarti tinggal diganti lagi aja. Ini nggak mau. Kita hapus. Sekarang kita mau produk sama sales. Produk apa aja nih yang laku? Bisa kita buat. Kalau misalnya kita taruh di sini, nanti jumlahnya jadi kayak gini nih, nggak kurang bagus kan. Kalau kita rowin ya berarti taruhnya jadi per row. Gitu. Terus kita mau lihat selain salesnya, mau lihat profitnya. Terus misalnya mau lihat order priority-nya. Misalnya mau lihat region. Tuh, bisa kelihatan kan? Oh, ternyata yang beli di si Ako 3 hole punch itu di regionnya Caribbean, Central, North Asia, gitu-gitu. Ini kan region, misalnya kita mau lihat bukan region tapi state, city deh. Mau lihat city-nya nih, penjualannya kalau misalnya barang ini yang laku apa, bisa kita giniin lagi. Nih. Ini regionnya kita hapus dulu. Nah, berdasarkan city jadinya. Keren kan? Keren banget sih, jadi gampang kita untuk taunya. Nah, selanjutnya kalau biar lebih bagus, kalau kayak gini kan pasti kita kurang enak kan liatnya, kita bisa rapi-rapihin lagi.
kita formatting lagi, sama kita kasih judul. Ini itu laporan apa. Nah, sekarang selanjutnya kita coba yang pivot latihan ketiga. Nah, yang pivot latihan ketiga ini ada data. Kita mau buat datanya, terus kita bikin pivot chart-nya. Jadi kita mau bikin sum of revenue, terus kita bisa bikin chart-nya di sampingnya. Nah, ini datanya nih. Gimana tuh caranya? Nah, ini harus dicoba sendiri. Berarti kan tinggal pilih, insert, pilih, terus kalau mau revenue tuh gimana tuh? Buat dapetin revenue kayak gini tuh gimana nih caranya nih? Berarti pilihnya yang revenue tinggal di sum. Nah, itu dicoba tuh nanti. Nah, sekarang yang mau diajarin gimana cara bisa menghasilkan ini. Ini tinggal dipilih aja. Di sini ada pivot chart, langsung dilihat aja pivot chart. Nah, langsung deh kebuat nih pivotnya. Begitu. Jadi selain kita bisa langsung bikin pivot table-nya, kita bisa bikin pivot chart-nya juga berdasarkan dari pivot table kita. Jadi visualnya lebih lebih kelihatan nih. Nancy yang paling tinggi, terus yang paling kecil itu si Jen Kotas. Iya, begitu aja. Nah, jadi sekian nih demo. Dicoba terus nih data yang diperlukan, hasilnya analisanya bagaimana, kita tinggal gunain aja tuh si pivot table ini.